Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas 18 scene perbuatan baik Fizi dan ucapannya, serta penjelasannya, biar jelas Fizi itu anak baik dan tidak seperti yang kemarin difikirkan ya oleh banyak orang. Sekaligus, gue pribadi juga penyandang nama Fizi, biar jadi baik juga gitu image-nya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Ini saya punya lah. Aku punya kat rumah. Nah, di sini ini Fizi terlihat megangin baju lebarannya Ehsan ya. Bisa dibilang salah satu perbuatan baik. Kan mana mungkin juga teman kita yang beli baju lebaran terus kita yang disuruh megangin. Mana dibawa keliling kampung lagi kan. Nah, gitu dah. Tak boleh. Aku pun tak dapat naik. Nah, terus di sini ini Fizi terlihat mendorong sepedanya Ehsan saat bermain bersama teman-temannya. Yang mana Fizi tidak memiliki sepeda ya, seperti yang kita tahu. Dan juga saat Fizi ingin meminjam sepedanya Ehsan, Ehsan pun tidak memberinya. Terus Fizi bilang, aku pun tak dapat naik. Namun Fizi tetap mau bermain dan mendorong sepedanya Ehsan lagi. Baik kan si Fizi ini? Tapi saya nak baca seperti apa? Tengok macam saya. Tak ada gambar pun boleh baca. Hebatnya kau ini. Yalah, dia gila hebat. Nah, di sini ini Fizi memuji Mei Mei. Hebatnya kau Mei Mei, karena Mei Mei biasa membaca buku yang isinya tulisan semua. Soalnya, seperti yang kita tahu ya, anak kecil itu pada umumnya suka pada buku yang penuh dengan gambar-gambar. Terlebih lagi kayak gambar berwarna gitu, itu kan pasti suka. Tapi kalau Mei Mei itu bisa tanpa ada gambarnya dia baca gitu. Tengok awan. Balik, cepat-cepat. Dia nak hujan. Kalau di scene ini, Fizi mengingatkan kawan-kawan, tengok ke awan. Soalnya itu awannya mendung dan mau hujan. Jadi di sini Fizi ngomong gitu biar semuanya pada pulang dan gak kehujanan. Baik kan Fizi? Bye-bye. Bye-bye. Aku balik dulu ya. Bye. Terus Fizi di sini kelihatan ngelus kepalanya kucing atau kepalanya si Apin ya, dan sambil bilang, aku balik dulu ya ke kucing itu. Kelihatan kan kalau Fizi tuh baik sama manusia dan terlebih lagi tuh baiknya sama hewan. Jadi kayak lu pamitan dulu gitu ke kucing, padahal kucingnya cuman nggak ngerti dan juga cuman meong doang. Ya Fizi mantep dah. Tak habis pun. Biarlah tupai itu makan. Kesian dia. Di sini nih Fizi baik dan kasihan lagi kepada hewan, yaitu tupai. Biarlah tupai itu makan, kasihan dia. Karena Tok Dalang gak ngebolehin tupainya makan gitu. Soalnya rambutannya disisain buat si Badrul dan juga buat Upin Ipin dan teman-teman. Kau ni asyik makan je. Janganlah buang kulit berata-rata. Habis hepa. Terus Fizi ngingetin Ehsan yang lagi makan rambutan dan buang kulitnya itu sembarangan ya. Yang intinya kalau makan itu jangan buang sampah sembarangan. Apalagi di jalan raya, kan bahaya. Nah, baik kan Fizi ngingetin teman sekaligus sahabatnya biar nggak ngebuang sampah sembarangan. Cerita saya lah. Bila sampah tak ada, semua tempat bersih. Tak ada penyakit, barulah sihat. Nah, di sini ini Fizi nyeritain cita-citanya, yaitu jadi petugas kebersihan atau tukang angkat sampah lebih tepatnya. Karena Fizi bilang, bila sampah tak ada, semua tempat bersih. Tak ada penyakit, barulah sehat. Terus Cigum menegaskan, jadi gak peduli pekerjaannya itu apa, selama itu baik, gak apa-apa untuk dikerjakan gitu. Terus, kalau gak ada tukang angkat sampah, siapa yang mau bersihin dan ngangkutin sampah-sampah rumah tangga gitu? Maksudnya kayak di rumah kita kan pasti ada yang ngangkatin ya tukang sampah. Kita hidup aja di lingkungan harus bayar iuran sampah dan keamanan ya kan? Maksudnya iuran kebersihan. Jadi, sekali lagi, niatan Fizi ini dan cita-citanya itu baik intinya ya. Jadi, dia tak boleh jalan lah. Kesian. Nah, kalau di sini
Di scene ini Fizi tampak sedih karena turut bersedih atas peristiwa yang menimpa Ipin, yaitu kakinya yang patah. Fizi juga bilang kasihan sambil kelihatan sedihnya gitu, maksudnya ekspresinya ya. Nah, kalau di sini ini, Fizi tuh mencoba nahan Ehsan karena gara-gara Ehsan ngeliat kue yang dibawa Upin Ipin, itu Ehsan jadi pengen. Sementara Ehsan itu lagi puasa dan juga maksudnya di bulan puasa ya. Terus Fizi itu nahan Ehsan kayak jangan Ehsan sambil megang tangannya gitu kayak sambil narik jangan Ehsan gitu. Jadi kesannya kayak kurang baik apa gitu si Fizi ini udah coba ngingetin gitu kan biar temannya dapat puasa full gitu. Di sini nih, Fizi menangisi dan mendoakan si Mr. Man atau laba-laba miliknya ya, yang ceritanya itu udah gak ada. Sama kayak tadi ya, Fizi ini baik kepada manusia dan juga hewan. Terlihat dari kesedihannya, itu bukan settingan sih, melainkan dari hati yang terdalam. Ya bisa kalian lihat lah ya, sampai didoain segitunya. So, Fizi ini emang baik lah intinya. Tapi, Mr. Man taunya hidup lagi gitu. Sementara itu Fizinya udah cabut ya sama teman-teman. Intinya itu Fizi baik. Wahai warga semua, jangan gaduh, jangan bongkar. Hiduplah bersama dengan aman, kerana semua warna pun penting dalam kehidupan. Nah, di sini nih ceritanya semuanya itu lagi jadi warna pelangi ya, dan pokoknya semuanya itu lagi ribut nentuin warna siapa yang paling penting. Terus gara-gara ribut ini, tiba-tiba itu Fizi muncul sebagai hujan sambil bawa payung gitu dan memberikan pencerahan. Intinya tuh gini, semua warna itu penting, jangan ribut atau gaduh, serta hiduplah berdampingan dengan aman gitu. Keren ya perannya Fizi ini. Tapi emang gini sih si Fizi aslinya gitu, nggak di peran doang, jadi emang anaknya baik gitu. Fizi, turun! Aku nak lupa lagi. Oke, di scene ini Fizi mencoba untuk ngalah ya dari Ehsan yang pengen nyoba lompatan sekali lagi. Siapa tahu lompatannya Ehsan itu lebih jauh, tapi nyatanya enggak, sama-sama aja gitu. Nah, Fizi di sini ngalah dengan muka yang melas ya, dikarenakan sesekali ngalah demi sahabat itu gak apa-apa. Yang penting agar terjalin hubungan yang baik itu antar sahabatnya gitu, biar gak ribut juga. Jadi intinya itu Fizi mengalah demi kebaikan, dan juga Fizi itu anak yang baik sekali lagi. Enggak deh, udah berkali-kali ya gue ngomong gitu, tapi gak apa-apa lah. Apa ini? Nariklah! Nah, kalau di sini ini ceritanya lagi main balap-balapan, yaitu narik dengan daun kelapa. Dan Fizi di sini itu narik si Ehsan ya. Bisa dibilang badannya itu cukup berat. Jadi, Fizi itu keberatan buat narik. Terus pas sampai di garis finish, Fizi malah ditinggal sama Ehsan yang pergi duluan. Dan alhasil, Fizi jatuh ke tanah deh, muka dan pakaiannya itu jadi kotor. Ya kan Fizi baik lagi gitu sama sahabatnya. Harusnya kan Ehsan ya gitu ya yang narik Fizi, soalnya kan Fizi kan lebih ringan, tapi malah kebalikannya. Mungkin karena Ehsan lebih berkuasa kali ya. Aku nak ingat alif, ba, ta pun susah. Kalau nak belajar, jangan malu. Di scene ini, itu tepat di bulan Ramadan. Dan menurut gue sih ini salah satu base-nya ya. Dia ngomong ke Ijat gini, kalau nak belajar jangan malu. Jadi, si Ijat mau belajar ngaji tapi malu. Terus disemangatin sama Fizi gitu. Ditambah lagi, Upin dan Ipin ikut nyemangatin. Jadi, Ijat makin semangat belajar ngajinya. So, menurut gua ucapannya Fizi ini ngebangun, maksudnya ngebangun semangat. Jadi, best lah si Fizi ini di sini ini gitu. Azam aku nak puasa penuh kali ni. Selanjutnya, Fizi di sini berazam mau puasa penuh gitu. Jadi ini suatu peningkatan ya buat bocah TK udah bisa puasa full. Dan juga ini salah satu azam yang baik. Ditambah ini terjadi di bulan yang baik. Jadi double gitu pahalanya, maksudnya kebaikannya jadi double. Dan mungkin juga dapat pahalanya itu double-double gitu. Sekali lagi, Fizi ini best. Terus,
Fizi dan teman-teman di sini terlihat bantu beres-beres surau ya, yang dipakai buat sholat tarawih dan juga berbuka. Yang gue bingung, kemana gitu bapak-bapak atau abang-abangnya gitu, atau orang tuanya lah. Kok malah yang beres-beres tuh anak-anak kecil gitu kan? Gak masuk akal gitu, ya anehnya gitu. Jadi pas bukber tuh si orang-orang tua ini ada, tapi pas beres-beres kok kayak nggak ada, kan aneh aja ya. Ya tapi Fizi dan teman-teman itu memang terbaik lah. Pasti dapat pahala lah ya, apalagi bersihin surau di bulan puasa, insyaallah. Aku pernah juga, tapi mesti 10 ringgit ke atas, tak pernah kurang. Patutlah kau sentiasa ada duit. Murah hati. Oke, di sini Fizi memuji Ehsan ya, karena uang yang dimasukkan kotak amal itu cukup besar jumlahnya untuk anak sekecil itu gitu. Ya jadi mending muji lah ya, daripada malah ngomongin orang atau ngatain orang. Karena memuji itu kan salah satu perbuatan baik juga gitu. Jadi apa salahnya kalau kita muji? Tapi takutnya kalau orang yang kita puji itu bisa ria. Ya takutnya kan Ehsan juga ria gitu ya. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan enggak, emang tulus mau amal. Apalagi di bulan puasa kan Ehsan bilang gitu. Oh kawan, mari lu layang-layang. Tunggulah Upin Ipin datang. Boleh main sama-sama. Di sini nih, Fizi berbuat baik lagi, yaitu meminta untuk menunggu Upin Ipin datang, biar bisa main bareng gitu ya. Rencananya kan kayak tadi Mail kan mau ngajak duluan, terus Ehsannya ngahayuin. Ya Fizi ngomong, tungguin dulu nih Upin Ipin biar kita bisa main bareng gitu. Terus, gara-gara Fizi ngomong ini, akhirnya teman-temannya itu nungguin Upin Ipin. Ya mantap ya si Fizi ini, meskipun hanya satu celetukan tapi baik gitu. Kalau kau suka, ambillah, aku bantu. Betul, iya ke? Terima kasih Fizi. Aku janji akan jaga dan simpan elok-elok. Kaulah sahabat selamanya. Nah, kalau di sini ini, Fizi itu ngasih pinjam truk orennya dan sampai ngasih ke Ehsan juga. Tapi Ehsan itu gak jaga dengan baik, malah pengen dikasih ke Upin gitu. Fizi dengar hal itu, terus Fizi itu nangis dan juga ingat akan momen saat balapan sama Ehsan pakai truk itu gitu sampai si Ehsan jadi juara ya. Jadi intinya itu Fizi berbuat baik tapi malah sia-siain kebaikannya oleh sahabatnya sendiri. Terus Fizi kecewa deh. Tapi pada akhir episodenya Fizi baikan kok sama Ehsan gara-gara dikasih Upin Ipin gantungan truk biru dan orennya gitu. Jadi Upin Ipin tuh kayak jadi penengah gitu ya. Keren lah, keren mereka semua. Ehsan, Nabita. Oke, scene ini bisa dibilang paling dramatis ya. Soalnya si ketua kelas atau si Ehsan itu mau pindah rumah, yang mana itu meninggalkan kesedihan buat semua teman, terutama Fizi ya, sahabatnya gitu. Di sini bisa kita lihat Fizi itu sedih plus nangis, jadi kayak gak mau ditinggal Ehsan gitu. Terus juga Fizi nangis saat melepas kepergian Ehsan sampai terjatuh-jatuh tuh pas larinya ya. Tahu-taunya udah sedih gini, semuanya udah dibuat sedih. Udah buat kado perpisahan, taunya si Ehsan tuh pindah rumahnya deket banget. Seolah-olah kayak ngeprank ya. Parah sih si Ehsan nih. Tapi intinya Fizi itu peduli sama Ehsan dan juga ingin bersahabat terus, makanya sesedih itu gitu loh. Ini juga merupakan salah satu perbuatan baik antar teman dan juga sahabat, karena peduli ya. Terima kasih nak. Sama-sama. Lagi betul-betul tau. Nanti tunjuk ke aku medal. Nah, di scene ini yaitu scene maraton di kampung durian runtuh. Bisa kita lihat ya, tadi bahwa yang ngucapin terima kasih ke Mail itu cuman Fizi. Padahal yang dikasih minum itu Fizi, Ehsan, Upin, dan Ipin. Tapi 3 orang itu langsung cabut aja gitu. Sementara Fizi itu ngucapin makasih dulu ke Mail. Nah, ini merupakan hal kecil yang juga bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi terkadang itu susah diucapkan gitu. Apalagi kalau lagi keburu-buru ya. Ini kan jatuhnya mereka keburu-buru. Jadi intinya tuh Fizi keren karena mau ngucapin terima kasih ke Mail. Meskipun Mail juga gak butuh kali akan hal itu. Mail kan cuma butuh tadi medalnya doang ya. Jadi pengen diliatin gitu ke Mail gitu. Ehsan dah hilang. Macam mana dia hilang? Kat mana dia hilang? Tengok ni. Hai, selamat datang ke video dari Ehsan. Sekarang ni kita berada di pondok mainan. Di sini tak Ehsan dan kawan-kawan bermain.
Nah, di sini nih bisa kita lihat bahwa Fizi itu sedih gara-gara Ehsan hilang dari rekaman videonya ya. Di sini ini bisa dibilang bahwa Fizi itu perhatian dan peduli kepada Ehsan si sahabatnya, yang mana dia kelihatan panik sekali saat mengabarkan Upin Ipin dan Jarjit saat Ehsan itu hilang. Selanjutnya, mereka mencoba mencari Ehsan dengan sebisanya, terutama Fizi yaitu saking semangatnya gitu nyarinya. Dan akhirnya Ehsan itu ada di rumah dengan badan lebam-lebam gitu dan juga kena perban gitu deh ya. Nah, intinya itu si Fizi sangat peduli dan perhatian ke Ehsan yang sahabatnya. Dan juga itu salah satu merupakan perbuatan baik lagi yang seperti tadi yang gue bilang gitu. Hai, saya Fizi. Begini saya di sini untuk memohon maaf pada Upin dan Ipin. Fizi tak sengaja udah salah cakap bang itu. Lepas kena cubit dengan Mak Il, Fizi dah insaf. Jadi, janganlah marah Fizi lagi. Nah, ini yang terakhir. Pasti kalian juga udah pada lihat ya di videonya Let's Kompak Q. Fizi resmi minta maaf sama Upin Ipin sesuai janjinya Let's Kompak Q. Fizi minta maafnya by video call, dan juga Upin Ipin itu telah memaafkannya. Karena, kata Upin Ipin, kita kan sahabat selamanya, sesuai dengan lagu yang pernah dinyanyiin band Padi ya, yaitu judulnya Sahabat Selamanya. Dan juga pernah dijadiin lagu di Upin Ipin juga gitu. Jadi, sahabat untuk selamanya. Ya gitu dah, jangan nyanyi, suara gue jelek. So, intinya itu Fizi udah meminta maaf dan juga dimaafin. Berarti clear ya masalahnya. Dan juga minta maaf itu merupakan perbuatan baik, karena kita merendahkan derajat kita seketika untuk dapat membuat suasana jauh lebih baik, atau jadi kayak menyingkirkan ego kita gitu. Intinya sih gitu yang gue tangkep. Oke, good job Fizi. Nah, itu dia 18 scene perbuatan baik Fizi dan ucapannya, serta penjelasannya ya. Sekali lagi, Fizi itu anak yang baik dan juga penyayang, apalagi sama hewan. Seperti yang di video terbarunya, Fizi tidak sengaja mengucapkan itu dan telah meminta maaf pada Upin Ipin. Ya namanya juga anak-anak, pasti kan masih ada hawa-hawa bercandanya gitu ya. Ya itu aja.